Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini membahas seputar inovasi, manajemen organisasi dan juga beberapa hal yang terkait dengan isu-isu terkini ya. Hari ini hmm, saya ingin mencoba untuk diskusi ya. Mungkin nanti teman-teman ada feedback atau respon bisa langsung komen saja di bawah. Ya, terkait dengan paradigma kreativitas ya dalam sebuah usaha atau bisnis lah begitu. Yang mungkin ini paradigma yang sebetulnya sudah umum sebenarnya, tetapi saya ingin mencoba untuk menggali lagi yang lebih dalam lagi terkait itu, eh, menggunakan referensi dari buku yang berjudul Thinking in New Boxes. Ya, ini bukunya. Nah, ini buku yang cukup menarik terkait dengan paradigma baru ya untuk kreativitas bisnis ya. Ini dibuat atau ditulis oleh Luc de Brabander dan Alan dari Boston Consulting Group. Kita tahu bahwa Boston Consulting Group atau BCG ini ya itu cukup populer ya di dunia, karena BCG ini kita tahu kalau teori-teori manajemen seperti Porter ya, teorinya Kotler ya itu kan dari BCG semua gitu, apalagi sampai ada BCG Matrix gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa share ke teman-teman dari buku ini. Jadi ada sebuah cerita ya dari halaman 115 ya. Ada sebuah perusahaan bernama Jung Heinrich Group ya, di mana perusahaan ini itu dari Hamburg ya di Jerman ya. Dia membuat forklift. Kita tahu bahwa Jerman itu terkenal dengan inovasi teknologinya yang luar biasa. Perkembangan dunia teknologi biasanya memang diawali kalau enggak dari Jerman ya dari Jepang kan begitu ya. Nah, perusahaan ini itu perusahaan khusus yang membuat forklift ya. Jadi selama bertahun-tahun ini bisa dibilang perusahaan ini memiliki peralatan mekanikal yang sangat powerful ya. Jadi forkliftnya dia ini luar biasa, sangat laku di seluruh dunia, dipakai di mana-mana. Nah, strategi dasar dari grup ini adalah strategi bisnisnya ini membuat forklift yang sangat baik dan dapat diandalkan, serta kemudian berkompetisi dari sisi harga, ya, pricing ya. Nah, umumnya customer itu kan pasti akan membuat decision making berdasarkan dua itu, kualitas ya kan dan pricing ya. Tetapi semakin ke sini Jung Heinrich Group ini memiliki strategi yang lain, melakukan ekspansi pasar hingga Asia, hingga Amerika Latin juga gitu ya. Yang mana salah satu strateginya yang menarik itu adalah fokus pada strategi penjualan dan pemasaran, tetapi mengorganisir fokus grupnya di mana para eksekutif melakukan investigasi mendalam terkait dengan requirement. Nah, persyaratan requirement. Baik itu persyaratan market ya, baik itu persyaratan regulasi. Sekarang sudah ke sana. Perusahaan sebesar Jung Heinrich Group ini tentunya melakukan riset gitu ya, melihat mana yang applicable dan yang enggak gitu kan di perusahaan mereka. Nah, setelah melakukan riset itu, para eksekutifnya itu ceritanya kaget gitu ya. Ternyata salah satu yang membuat para konsumen mereka ini ya loyal itu adalah purna jualnya. Gitu ceritanya ya. Jadi layanan purna jual atau after sales ya, after sales service itu
yang membuat para konsumen ini loyal dan terus untuk melakukan purchase order. Nah, ini menarik. Nah, pada suatu ketika ya, kepala manufakturnya itu dia membuat gambaran di mana dia ini berada di dalam kantor, kemudian membayangkan bahwa semua operation ini berjalan dengan baik, gitu, tidak ada yang salah gitu ya. Tetapi gambaran itu menjadi semacam motivasi gitu ya, yang diimpartasikan atau di share juga ke teman-teman di perusahaannya, bahwa enak loh kalau kita itu duduk di kantor tanpa ribet mikirin ini itu ya, karena semua konsumen sudah merasa nyaman karena kebutuhan mereka terpenuhi, baik dari sisi quality, dari sisi price, dari sisi after sales, dari sisi macam-macam begitu ya. Nah, sehingga apa namanya, itu menjadi semacam motivasi intrinsik. Nah, gitu ya. Motivasi intrinsiknya adalah itu. Motivasi ekstrinsiknya tentunya adalah gitu, tapi yang ditekankan oleh perusahaan ini adalah intrinsiknya. Dia membayangkan bahwa enak loh kalau kita di kantor gitu ya, duduk santai karena tidak ada komplain gitu ya, tidak ada keluhan-keluhan pelanggan yang membuat kita ini pusing. Nah, gitu. Karyawan sehat gitu ya, operasional juga baik, financial performance juga sehat ya begitu. Nah, itu hal-hal yang menurut saya menarik ya, karena tidak banyak yang menggunakan kreativitas pemikiran seperti itu atau ide yang seperti itu ya. Jadi salah satu goal setting mereka adalah begitu, berada di kantor dengan nyaman tanpa menerima keluhan, tanpa menerima hal-hal mungkin dari konsumen ya, yang sifatnya itu membuat mereka harus berbuat ini itu ribet dan lain sebagainya. Nah, itu jadi motivasi ya, ini adalah motivasi dari organisasi ini. Nah, kemudian kreativitas bisnis yang lainnya ya, misalnya ini di halaman 117 dia bilang bahwa di dekade yang lalu misalnya McDonald's gitu ya, McD itu sudah membuat perubahan besar dari si menu. Nah, dia menyesuaikan keinginan konsumen karena ada kebutuhan makanan yang bergizi, lebih sehat begitu ya. Beberapa menu yang baru yang di McD itu ada salad, itu 2003 ya. Ada menu itu menghilangkan lemak gitu ya, 2008 menyertakan potongan apple dalam Happy Meals mereka di tahun 2011. Yang mana perubahan ini meningkatkan pangsa pasar mereka loh. Dari 42% menjadi 50%. Sementara Burger King yang tetap fokus pada pilihan menu tradisional mereka, menu inti mereka begitu, saat dihadapkan dengan pasar yang berubah itu turun dari 17% menjadi 12% loh. Dan posisi nomor 2 mereka akhirnya diambil alih oleh Wendy's ketika itu. Nah, ya ini contoh di mana memang kreativitas ya, saya bilang tidak selalu inovasi ya, tetapi kreativitas saja gitu. Jadi ide-ide kreatif di dalam berusaha, dalam dunia usaha dan dunia industri itu penting saya kira ya. Mau itu sektor manufaktur, mau itu bidang F&B, mau itu bidang retail segala macam ya, maupun hanya distributor ya. Itu saya kira penting sekali gitu. Nah, dibilang di sini juga di halaman 143 ini bahwa pendekatan induktif untuk menspekulasikan masa depan itu luar biasa ya. Jadi untuk mendapatkan masa depan yang luar biasa itu perlu melakukan pendekatan induktif ya, yang sifatnya spekulatif. Nah, misalnya AGC Glass ya, dari Eropa, perusahaan yang membuat kaca berkualitas ya untuk jendela dan layar smartphone dan juga beberapa yang lainnya, itu membuat daftar panjang terkait megatrend, bukan hanya tren, tapi megatrend ya. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh industri otomotif lainnya, tetapi dia ini melakukan sorting dari daftar megatrend yang
mereka kira paling relevan ya, menurut mereka paling relevan ya. Jadi level dampaknya yang kira-kira akan potensial muncul itu apa, terus tingkat kesiapan untuk menilai tren tersebut itu juga seperti apa. Nah ini sehingga mereka bikin semacam skala prioritas mungkin ya. Gitu. Nah ini yang membuat akhirnya para eksekutif di perusahaan AGC Glass ini menjadi lebih aware gitu. Dan saya kira awareness ini penting. Awareness itu memang harus top down ya, top to down ya, itu penting sekali. Nah ini beberapa contoh yang mana menurut saya ya ini sangat penting. Jadi dalam operational business ya, jadi dalam menjalankan operationnya sebuah bisnis itu, sebuah usaha itu perlu mempertimbangkan aspek kreativitas. Nah Pak, kalau semua orang sudah disibukkan dengan misalnya kegiatan harian, daily task dan seterusnya, target-target perusahaan, apakah masih ada waktu itu Pak? Nah, beberapa perusahaan misalnya kalau di Indonesia ya, salah satu perusahaan rokok terbesar ya, saya tidak perlu menyebut nama lah mungkin ya. Di perusahaan ini itu ada semacam continuous improvement period. Jadi ada dalam 1 tahun itu ada periode di mana semua orang ini membrainstorming diri mereka sendiri, mencari ide-ide baru untuk continuous improvement di perusahaan itu, yaitu perusahaan rokok. Ya kita tahu memang perusahaan sektor seperti rokok itu yang memiliki market sangat loyal ya karena para perokok ini kan sudah seperti kebutuhan primer ya begitu. Kalau rokok itu para perokok itu pasti, walaupun dan sekarang ada istilah social smoker juga ya, dia merokok ketika temannya merokok atau tamunya merokok gitu. Jadi semakin meningkat saya kira ya potensi di market itu. Nah karena itu maka perusahaan ini membuat semacam continuous improvement period di mana semua karyawannya itu diminta untuk memberikan ide-ide baru terhadap peningkatan atau pengembangan perusahaan. Ide terbaik akan mendapatkan emas. Nah itu jadi emas batangan ceritanya. Tidak tahu berapa gramnya ya, tapi ada emas batangan lah atau mungkin emas lah begitu ya, berapa gram gitu mungkin. Nah itu salah satu contoh bagaimana perusahaan mendorong para karyawannya dan juga meningkatkan awareness ya terhadap kreativitas dan tentunya ide-ide inovatif yang bisa mendongkrak performance ya, baik itu salesnya, baik itu operationnya, baik itu tata kelolanya, organisasinya, manajemen, sistem manajemennya seperti manajemen mutu dan lain sebagainya. Nah itu menarik sekali. Itu mungkin bisa dijadikan referensi teman-teman yang mungkin sedang akan membuat usaha baru atau mengembangkan usahanya yang sudah ada, bisa menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi fokus kepada kreativitas dan tentunya kemampuan atau kesiapan perusahaan terhadap hal tersebut. Satu hal lagi juga mungkin dari saya ya, maturity level ya. Jadi level kedewasaan organisasi ini juga seberapa. Nah ini yang perlu juga dilihat sebelum kita mencetuskan atau menginisiat sebuah improvement ya begitu. Sehingga semua pihak itu bisa menerima, tingkat acceptance-nya tinggi dan berjalan dengan baik ketika diimplementasikan. Demikian dari saya, mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua. Sukses selalu, sehat selalu. Saya Edwin dari Surabaya. Happy weekend, bye-bye.